Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Selasa siang 14 Juli 2026. Rapat tersebut membahas perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jalannya rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Imam Mahdia, serta didampingi Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi diajukannya rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024, mengingat adanya kebutuhan penyesuaian tarif, perubahan dan penyesuaian rincian objek dan detail rincian objek. Namun, penyesuaian tarif dan objek retribusi hendaknya tidak menambah beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah serta pelaku usaha mikro dan kecil. Fraksi PKS juga mendorong Badan Pendapatan Daerah agar lebih memprioritaskan pengurangan kebocoran penerimaan serta optimalisasi potensi retribusi yang selama ini belum tergarap secara maksimal, seperti retribusi parkir on-street, pemanfaatan aset daerah, dan pelayanan kesehatan premium. Mohon tanggapan. Kedua, transparansi data penerimaan pajak dan dari pemerintah pusat. Fraksi PKS mendorong pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah untuk meminta pemerintah pusat beserta instansi terkait agar lebih transparan dalam penyampaian data penerimaan pajak yang pembagiannya diterima secara given oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti pajak tenaga listrik, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Mohon tanggapan. Fraksi PD Perjuangan mendorong agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menambahkan beban biaya pajak maupun retribusi rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penghuni rusun, hingga masyarakat pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif, UMKM, dan ultramikro. Fraksi juga memberikan dukungan sepenuhnya atas penghapusan denda administratif, pemutihan, penghapusan PBB P2 dan BPHTB yang selama ini sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Terkhusus PBB P2 dan BPHTB, fraksi PD Perjuangan berharap untuk mengembalikan prosedur dan ketentuan seperti pada era kepemimpinan sebelumnya, yakni PBB P2 untuk rumah hunian dengan luas di bawah 100 meter persegi dan NJOP di bawah 100 miliar, serta untuk BPHTB diperuntukkan bagi bidang tanah dan rumah hunian NJOP di bawah 2 miliar. Pertama, terhadap ketentuan pasal 46 mengenai konsumsi tenaga listrik. Fraksi kami memandang bahwa pengaturan mengenai pengecualian objek pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT bagi konsumsi tenaga listrik yang digunakan oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, rumah ibadah, maupun tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk kebutuhan tertentu merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan terhadap pelayanan publik serta aktivitas sosial dan keagamaan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat. Dengan demikian, pemungutan pajak tetap berjalan secara proporsional tanpa menghambat penyelenggaraan layanan dasar maupun kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi publik. Di sisi lain, fraksi kami juga menilai bahwa penghapusan ketentuan batas kapasitas pembangkit listrik sebesar 200 kV ampere yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 merupakan penyempurnaan yang memberikan kepastian hukum. Perubahan ini menghilangkan potensi penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya, sekaligus memberikan ruang yang lebih adil bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang memanfaatkan pembangkit listrik secara mandiri yang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan pengaturan tersebut, masyarakat tidak dibebani prosedur administratif yang tidak diperlukan. Sementara upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi
dan mendorong kemandirian penyediaan tenaga listrik tetap dapat berkembang secara optimal. Perubahan peraturan daerah ini tidak hanya untuk mengharmonisasi regulasi sebagai proses administratif semata, setiap perubahan norma harus mampu menjadi tantangan real yang dihadapi masyarakat Jakarta. Mulai tingginya biaya hidup, kebutuhan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas publik. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa perubahan perda ini harus menjadi instrumen reformasi fiskal daerah, bukan hanya sekedar penyesuaian redaksional terhadap ketentuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, demi meningkatkan kapasitas fiskal daerah, strategi peningkatan PAD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya target penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan efisiensi administrasi, kepastian hukum, iklim investasi, kemampuan membayar masyarakat, dampak terhadap dunia usaha, dan pengaruh terhadap daya beli. Keadilan dalam perpajakan bukan hanya mengenai besarnya tarif. Untuk itu fraksi Nasdem mendorong agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki metodologi naskah akademik yang dilengkapi dengan yang komprehensif, analisis kemampuan membayar dengan menguraikan secara memadai mengenai kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi setelah perubahan berlakukan. Analisis dampak terhadap UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan analisis dampak terhadap investasi khususnya pada sektor properti, jasa, hiburan, telekomunikasi dan ekonomi kreatif. Mohon tanggapan. Reformasi fiskal daerah harus menjadi arah perubahan perda. Perubahan ranperda ini masih didominasi penyesuaian objek tarif dan jenis pelayanan. Fraksi Partai Golkar belum melihat arah kebijakan reformasi pendapatan asli daerah yang terintegrasi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Apakah perubahan ini merupakan bagian dari grand design reformasi PAD dengan target perluasan basis pajak, digitalisasi, dan penguatan pengawasan? Setiap pengecualian objek pajak pada hakikatnya adalah tax expenditure, yaitu penerimaan yang sengaja dilepaskan. Sudahkah nilainya dihitung? Mohon penjelasan. Fraksi Partai Golkar mengusulkan penyusunan roadmap reformasi pendapatan daerah tahun 2026-2030. Penerapan Regulatory Impact Assessment RIA sebelum setiap perubahan tarif dan laporan tax expenditure daerah yang disampaikan bersama realisasi APBD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal daerah. Mohon tanggapan. Kami mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat integrasi data lintas perangkat daerah, antara lain data berkependudukan, data petanahan dan bangunan, data kendaraan bermotor, serta data perizinan usaha ke dalam satu basis data terpadu yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman, serta mendorong dilaksanakan audit data wajib pajak secara berkala oleh lembaga yang independen, serta keterbukaan hasil audit tersebut kepada DPRD dan publik sebagai wujud fungsi pengawasan sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Kedua, pada sektor jasa umum di sektor perparkiran, masalah parkir tepi jalan yang memiliki potensi ekonomi sangat besar sampai sekarang belum dikelola dengan semestinya. Kami mendorong percepatan implementasi sistem parkir secara menyeluruh di seluruh titik parkir tepi jalan yang disertai sistem pelaporan transaksi secara langsung dengan sistem keuangan daerah guna menutup celah kebocoran pendapatan yang telah bertahun-tahun menjadi keluhan publik. Dukung penuh kebijakan pengecualian retribusi kebersihan bagi sekolah sebagai bentuk keberpihakan terhadap dunia pendidikan. Sekolah negeri tidak seharusnya dibebani retribusi
karena pendidikan adalah layanan publik yang mewajibkan tanggung jawab negara. Kebijakan ini akan meringankan beban sekolah, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Fraksi PAN memahami bahwa penyesuaian tarif retribusi diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman, namun penyesuaian harus dilakukan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan masyarakat. Fraksi PAN menolak kebijakan fiskal yang regresif dan memberatkan kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, setiap penyesuaian tarif wajib disertai analisis dampak sosial, simulasi fiskal, dan konsultasi publik. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI nomor 12B/T/LHP/DPPKN strip 5 Jakarta JKT/PPD/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 menemukan piutang pajak reklame dari 3 wajib pajak sebesar 298,91 juta yang sebagian sebenarnya telah dilunasi, namun sebelumnya dimuktahirkan dalam sistem Badan Pendapatan Daerah. Nilainya memang tidak besar, akan tetapi temuan tersebut menunjukkan bahwa pemuktahiran data dan rekonsiliasi piutang masih belum berjalan optimal. Akibatnya data perpajakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Terkait bahan bakar kendaraan bermotor, fraksi Partai Demokrat Perindo juga meminta penjelasan apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki basis data yang memadai untuk melakukan verifikasi secara mandiri terhadap potensi penerimaan PBBKB atau masih sepenuhnya bergantung pada data yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Atas hal tersebut, kami meminta penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat kualitas data perpajakan, mempercepat penyelesaian rekonsiliasi piutang pajak reklame sesuai rekomendasi BPK RI, serta membangun sistem verifikasi yang lebih handal terhadap potensi penerimaan PBBKB. Mohon tanggapan. Fraksi PSI mendukung pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas udara. Namun, insentif kendaraan listrik harus tepat sasaran. Jangan sampai kendaraan listrik mewah justru menikmati pembebasan pajak, sementara masyarakat menengah ke bawah tetap membayar BPKB secara penuh. Karena itu kami mendorong agar Raperda ini mengatur insentif kendaraan listrik secara lebih profesional dan berkeadilan. Mohon tanggapan. Keempat, terkait pengelolaan sampah dengan kebijaksanaan bahwa TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu, perubahan perilaku masyarakat menjadi sangat penting. Fraksi PSI mengusulkan agar adanya disensitif berupa restribusi yang lebih tinggi bagi rumah tangga yang tidak memilah sampah, disertai pengaturan restribusi pembayaran perubahan yang lebih adil sesuai kemampuan masyarakat. Mohon tanggapan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.